Mendengar suara anak-anak ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, kita wajib untuk berdoa dulu. Mari kita semuanya berdoa dengan khusyuk ya, tidak ada yang melakukan kegiatan lain. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku telah rela bahwa Allah sebagai Tuhan, agama Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, pandaian dan pengertian. Amin. Janji pelajar Muhammadiyah, kami pelajar Muhammadiyah janji satu, yang menegakkan ajaran Islam, dua, hormat terhadap orang tua dan guru, tiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, empat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi, lima, berkorban dan menolong sesama, enam, menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ya, sudah selesai. Tetap semangat anak-anak ya. Setelah ini anak-anak mengaji bersama Ustadz. Monggo Ustadz. Oke anak, ya kita lanjutkan untuk materi KMD. Sudah siap? Kemuhammadiyaan pinter. Pak Kris sudah siap? Pak Kris 2B, Aulisia 2A. Sudah Us. Pinter Nadine, Kenzi, Anissa, Aksa. Mana Aksa? Aksa mana ya? Halo ya, Aufa. Izam, mana Izam? Izam lah. Akila, Nikmatus mana? Saya, Hamida, Hafiza, Nizar, Nada, halo Nada, Safarasa, Kiran sayang Farah, Marisa, Asyam, Risma, Danendra, Miliano. Yuk anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran KMD. Selain kemarin Ustazah memberi tugas kalian membuat pohon bintang. Iya, pohon bintang sudah digambar. Pinter. Di situ pohon bintangnya ada berapa bintang sayang? Ada 5. Sudah ada yang ini punya saya bagus-bagus ya. Ada yang pohon bintangnya ditulisi apa saja ya. Sekarang gini, tunjukkan ayo, tunjukkan. Kamu buka buku sayang, buka bukunya lah. Coba mulai Nadine dibaca. Pohon bintangnya tertulis apa nak? Nadine, 5 bintang. Sopan. Sopan, apa lagi? Santun. Hormat. Kurang 1? Sopan, patuh, hormat, nama, iya.
pohonnya Nadine bagus sekali isinya. Kalau Kenzi punya Kenzi apa punya Kenzi? Dari nanti ditulis apa ya? Dengarkan nasihat. Dua kata santun, sopan, selalu patuh dan taat, tidak boleh melawan, tidak boleh berbohong. Oh, bagus sekali. Punya Aulia. Apa Aulia isinya? Dengarkan nasihat, selalu mendoakan, tidak membentak, membantu pekerjakan rumah, menjalankan perintah. Iya, bagus sekali. Punya Anissa, Anissa, apa isinya? Menyayangi, Menyayangi. menurut, membantu, nasihat, jujur. Punya Aksa, ayo punya Aksa sebutkan. Punya Aksa, pohon bintangnya. Sholat, menuruti orang Yang keras. tua, sopan, rapi, akur. Iya, punya punya Alfa sayang. Sopan berbicara, berpamitan sebelum pergi, membantu pekerjakan orang tua, Iya, mendengarkan nasihat orang tua. Iya, pintar. menuruti perintah orang tua. Iya, Raya punya Raya 2C. Ayo punya Raya apa? Patuh kepada orang tua. Iya. Membantu yang boleh membantah. Pintar. Kalau punya Fakri apa punya Fakri? Sebutkan pohon bintangnya apa Fakri? Ayo dibaca sayang. Muhammad Fakri. Yang keras sayang. Berbuat baik, lembut, Ayo 3. Berbuat baik, lembut. Bakti terus berbakti, 4. berbakti, 5. Iya, oke. Punya Nizar apa Nizar? Baca sayang punya Nizar. Pohon bintangnya apa? Jujur. Sopan. Iya. Pohon bintang yang ditulis kalian itu bagus sekali ya. Ada yang sopan santun, mematuhi tata tertib dari orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, menyayangi, membantu kedua orang tua, tidak boleh berkata kasar, lemah lembut, itu banyak sekali sebetulnya. Itu bagus sekali. Tentunya kamu menuliskan itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan atau sikapmu terhadap kedua orang tuamu. Seperti itu kan? ya, Iya, alhamdulillah kamu memang anak yang soleh dan soleha, sehingga apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu sekiranya yang membuat orang tua itu senang, ya. Apa tadi satu? Sopan santun. Nah, terhadap sopan santun kepada orang tua ini gimana sopan santunnya, Nak? Contohnya siapa yang bisa memberi contoh sopan santun kepada orang tua itu gimana maksudnya? mendengarkan nasihat, Mendengarkan nasihat. Apalagi? hormat,
Hormat, iya, mendengarkan nasihat orang tua itu harus anak-anak ya. Orang tua itu semuanya tidak membentak. Ya, orang tua itu selalu menyayangi anaknya nomor satu. Jadi selalu diberikan nasihat yang baik dan yang yang patut kamu harus lakukan. Tidak ada orang tua satupun yang memberi nasihat anak itu yang jelek-jelek, pasti yang bagus-bagus lah. Nasihat orang tua itu harus kita patuhi, kita laksanakan ya. Menyayangi orang tua lah, menyayangi orang tua. Jika kita berkata kepada orang tua harus dengan yang lemah lembut, tidak boleh berkata kasar. Berdosa enggak kalau kita berkata kasar sama orang tua? Berdosa. Boleh enggak kita membentak orang tua? Tidak boleh ya. Kamu harus menunjukkan rasa kasih sayang pada orang tuamu. Coba kamu saat duduk seperti ini Zoom, pasti di kanan kirimu pasti kalau enggak ada kakak, ada ayah, ada mama, atau ada kakek atau nenek, pasti kamu didampingi ya. Ada yang sendiri, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh ya. Kamu didampingi ya, kamu saat Zoom, kamu dalam keadaan sehat masih didampingi, ingin anaknya yang terbaik dalam saat mengikuti Zoom. Nanti kalau kamu rame diingatkan, ayo jangan rame. Kalau ngomong sendiri, ayo kamu jangan ngomong sendiri. Pasti seperti itu ya. Enggak mungkin kamu saat mengikuti Zoom atau dari seperti dibiarkan rame sendiri, enggak mungkin ya. Kenapa? Nanti saat diterangkan kalau enggak memperhatikan, saat diberi tugas, nanti enggak tahu maksudnya tugas apa ini. Lah itu termasuk sudah nasihat orang tua. Ayo kamu duduk yang baik saat ustadz dan ustadzanya menerangkan. Itu sudah merupakan nasihat yang bagus untuk anaknya. Tentunya nggak ada anak sini semua anak yang tidak sayang sama orang tuanya, tidak ada. Pasti semuanya menyayangi. Kita patuh terhadap orang tua. Cukup kamu sholat 5 hari waktu tepat ya, tepat, nggak usah diperintahkan. Itu orang tua sudah sangat sayang, itu sudah menunjukkan rasa sayangmu ya. Belajar tanpa diperintah itu kamu sudah menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Sekali diperintah, contohnya gini ya, contohnya tugasnya Ataya setiap bangun tidur merapikan tempat tidur ya. Itu perintah dari orang tua yang harus selalu kita laksanakan. Apakah besok pagi harus diperintah lagi anak-anak? Tidak ya, sekali tugasnya harus dilaksanakan dengan baik dan dengan rasa apa? Rasa ikhlas, rasa senang hati. Tidak boleh marah. Boleh kita marah-marah, boleh kita suka membentak-bentak pada orang tua, nah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berdosa apa enggak? Dosa. Berdosa. Kalau berdosa tempatnya di mana? Neraka. Neraka bolone sopo? Setan. Ya, bolone setan mau enggak bolone setan? Enggak mau. Enggak mau. Tadi ada yang suka membantu orang tua. Lah, suka membantu orang tua. Ustazah percaya semuanya kalian pasti suka sekali membantu orang tua. Apa tugas apa yang kalian lakukan saat membantu orang tua? Cari aja yang mudah. Memang kalian masih kelas 2 ya. Tidak harus mencuci baju satu rumah. Seperti itu? Enggak, ya. Tidak harus terlihat baju satu rumah, tidak. Memang kamu masih kelas 2, bantulah sebisanya. Peduli sama tugas orang tua. Tadi ada yang berkata cuci piring, gitu ya? Cuci piring setelah makan. Apalagi? Menyapu, belajar, membuang sampah. Kemarin sudah dibahas, tapi tetap ya karena itu semuanya apa?
Memberesi tempat tidurnya bagus sekali. Apalagi? Gelap kaca. Mengelap kaca. Apalagi? Mengepel lantai. Mengepel lantai di sana. Buku yang di lantai. Menyiram tanaman. Oh, membereskan buku-buku yang di lantai, menyiram tanaman. Nah, itu kan tugas-tugas ringan ya. Tugas-tugas ringan. Ayo, Asyam yang bagus, Asyam yang bagus ya. Itu tugas yang ringan, tugas yang dapat kamu lakukan, tugas yang dapat kamu kerjakan. Ambil air, timbanya kecil, tidak usah besar-besar. Sirami, diisi air, sirami bunganya. Bahkan ada yang langsung disemprot bunganya. Dus lah. Itu kan ringan sekali ya. Ya. Selain berolahraga, ya, mengangkat timbang, olahraga biar kuat badannya. Karena setiap hari kalian akan duduk terus, tidak seperti biasanya ya. Juga olahraga, juga meringankan beban orang tua. Ya, senang enggak kalau kamu suka membantu orang tua? Senang. Iya, senang. Akibatnya seperti rapotmu bagus. Nah, ya, rapotmu bagus karena kamu tergolong anak yang patuh, anak yang soleh, anak yang solehah, sehingga belajarnya meskipun lewat daring tetap hasilnya bagus karena kamu mengikuti dengan sungguh-sungguh. Merapikan tempat tidur, membuka jendela kamar, apalagi ya, membuka jendela kamar, buka itu ringan kan ya. Tetapi kalau setiap hari kita lakukan akhirnya menjadi kebiasaan yang baik. Oh, tugasku membuka jendela, ya enggak apa-apa, buka jendela. Jendela kamarmu, jendela ruang tamu, jendela kan banyak di rumah ya. Enggak mungkin jendelanya hanya satu. Jendela di kamar, ruang tamu, kanan kiri dibuka semuanya. Lah, udaranya berganti ya. Sehingga udara di dalam rumahmu itu segar, sejuk. Nah, itu sudah merupakan kamu menjalankan tugas dari orang tua. Ada lagi yang tadi, apalagi ya? Bersikap ramah, lemah lembut. Nah, lemah lembut itu kalau berkata anak-anak ya, berkata lemah lembut. Ya apa? Berkata lemah lembut itu gimana sih? Siapa yang bisa memberi contoh? Ayo berkata lemah lembut gimana? Tidak membentak-bentak, muslah. Apalagi? Tidak berbicara kasar. Contohnya gini, Ma, saya minta izin. Kenapa? Saya mau main ke rumah Nadine. Oh iya lah, seperti itu enggak? Wah, aku Cina, enggak boleh seperti itu ya. Ya, apalagi kalau minta sesuatu boleh dengan berkata kasar anak-anak? Tidak boleh. Ya, kalau sudah minta kok minta uang, boleh seperti itu? Tidak diberi uang saku, tidak boleh. Ma, aku minta uang saku, aku ingin beli jajan, pasti diberi, ya. Pasti akan diberi, ya. Kamu cara mintanya dengan lemah lembut. Seandainya kalau kamu minta tidak diberi mama gimana? Marah? Enggak, ya. Kenapa enggak diberi? Kenapa enggak diberi? Mungkin di rumah sudah banyak makanan. Nah, ya. Di rumah sudah banyak makanan, sudah disediakan. Kedua kan kamu enggak boleh sering keluar, ya. Kita lebih baik sering di dalam rumah. Nah, mungkin kebetulan mamanya tidak ada uang kecil, uangnya mama besar semua 100 ribuan, tidak ada yang 5.000 sehingga kamu nggak diberi. Ya enggak apa-apa ya. Oh iya Ma, enggak apa-apa. Besok nak ya, iya enggak apa-apa. Enggak boleh marah. Aku sekarang seperti itu? Seperti itu anak-anak? Tidak boleh. Nanti kalau mamanya itu kaget, harus sabar, pinter, harus sabar, nggak diberi ada apa-apa. Oh iya Ma, besok ya iya. Nah, nggak boleh marah. Itu namanya contoh lemah lembut. Nah, kalau disuruh, contohnya mama gini, menyuruh Akila Kanza. Akila, ayo tolong diberikan gula. Oh iya Ma. Nah, saat itu
Tidak boleh, itu namanya tidak berkata lembut. Kalau diperintah, meskipun seasik-asiknya kamu nonton TV, apalagi tetap menjalankan perintah orang tua. Tolong belikan gula di toko sebelah. Oh iya, Mak. Dibelikan gula, uangnya 10.000, gulanya harganya 8.000. Kembalinya berapa ya? 2.000. Kembalinya 2.000 itu nanti diberikan mama apa diberikan jajan? Diberikan mama, betul. Tadi ada yang menuliskan di pohon bintangnya ada jujur. Nah, itu termasuk sudah jujur ya. Diberikan mama dulu, kalau mau beli sesuatu izin, Ma aku tadi pingin beli permen, uang 2.000 ini boleh enggak Ma kalau saya minta untuk beli permen? Nah ya, harus izin dulu. Itu anak yang baik, tidak boleh beli sesuatu ada kembaliannya. Kalau kamu kebetulan di situ ada yang pingin kamu beli, langsung dibelikan tanpa seizin orang tua. Boleh enggak anak-anak? Tidak boleh, meskipun nanti di rumah mamanya enggak marah pun enggak boleh, tetap harus izin. Nah, tadi perintahnya kan beli gula, bukan sama gula sama permen. Nah, ya, bawa pulang dulu, kembalikan ini Ma, gulanya 8.000, kembalinya 2.000. 2.000-nya tak ambil Ma ya, aku mau beli permen. Pasti diberikan sama mama. Enggak mungkin, enggak boleh diminta, enggak mungkin. Pasti diberikan. Kalau kamu sekolah, lo uangmu sangunya banyak, 5.000 paling sedikit ya. Apalagi kalau uang, kalau sekolah, kalau sekolah dapat uang saku, kan di rumah nggak dapat uang saku. Paling kalau di rumah kamu jajanmu lebih banyak, ya kan? Ada yang kemarin kan berapa terus anak saya semakin gendut. Kenapa Bunda? Iya, makan tidur. Jadi baju seragamnya enggak muat, nanti gimana inilah ya. Itu tandanya meskipun kamu nggak dikasih uang, tetapi makanan yang di rumah sudah disiapkan. Itu lebih baik ya, enggak harus keluar. Sekarang kan kita lebih baik tinggal di rumah daripada banyak di luar. Apalagi tadi ya, meminta izin pada saat mau bermain. Ada yang seperti itu tadi ya? Kira-kira itu betul apa salah, anak-anak? Betul, meminta izin pada saat mau bermain. Iya. Kenapa harus izin, anak-anak? biar tidak dicari orang tuanya tidak mencari. Biar orang tuanya tidak mencari. Pinter apalagi? Tidak kebingungan. Orang tuanya biar tidak kebingungan, nang di anakku iki yo, biar nggak bingung, nang di anakku pusing kok gurung mulai-mulai. Jangan membuat orang tua resah ya. Kalau kamu saat bermain sudah izin, sudah pamit, Ma aku mau main sepak bola, di mana di lapangan, pasti mama iya, hati-hati, itu sudah izin. Nanti kalau mama mau cari, kamu langsung mamanya ke lapangan. Oh tadi anakku pamit di main sepak bola. Apalagi gini, Ma aku mau main ke rumah mana ya, ke rumah Marisa ya, nanti aku jam 9 sudah pulang Ma. Itu malah bagus anak-anak ya. Jadi kalau main ke rumah teman enggak usah terlalu lama, itu pun harus izin kepada orang tua. Terus meskipun mainnya di rumah tetangga sebelah, apa harus izin anak-anak? Harus, iya. Kamu izin, kalau nggak izin, aku main ke rumah sebelah temanku ini rumah namanya Titik, terus nggak usah izin. Sama Titik, kamu diajak main ke rumah temannya lebih jauh loh. Kalau seperti itu gimana? Sudah lama gak main sehingga membingungkan orang tua. Makanya saat mau meninggalkan rumah, jika ada yang di dalam rumah, bukan hanya kepada mama saja, di rumah ada nenek, ada yangkongnya, ada utinya, izin ya, nggak langsung belos hilang gitu aja ya. Nanti dicari kalau ada apa-apa, sehingga orang tuanya nggak harus teriak-teriak, ya. Jadi harus izin meskipun hanya sepedaan sebentar, main sebentar keluar, itu membiasakan sikap yang baik. Selagi orang tua ada di rumah, izinlah kalau kamu mau keluar rumah. Apalagi tadi ya, rendah hati. Tadi ada yang berkata rendah hati. Rendah hati itu gimana anak-anak?
Rendah hati itu gimana ya? Tidak sombong. Pinter, tidak sombong, apalagi Bohong. tidak boleh bohong, apalagi Harus jujur. apa? Sikap rendah hati itu cara apa? Cara kita menghargai orang lain, ya. Jadi anak enggak boleh menang sendiri, mau cerita terus anak mendengarkan terus ceritanya. Kemarin beli ini pergi sini lah, enggak boleh seperti itu, gantian. Kalau ketemu sama temannya, ngomong-ngomong gantian, kamu mendengarkan, temanmu cerita, temanmu mendengarkan, kamu cerita, itu cara salah satu menghargai teman, ya. Itu termasuk rendah hati. Tadi apa lagi ya? Itu salah satu di antaranya yang kamu tulis kemarin tugasnya pohon bintang. Bagus-bagus sekali, Ustazah percaya itulah sikapmu terhadap orang tua. Itulah sikapmu terhadap kedua orang tua. Tidak hanya sikapnya kepada kedua orang tua, kepada ustadz dan ustadzanya, kepada seluruh yang ada anggota rumah, ada kakek neneknya, ada kakaknya, ada adiknya, ya. Sikap kita harus menunjukkan yang baik. Ya enggak? Kepada adik harus Ada harus gimana, Nak? Saling Menyayangi, tidak berebut mainan, menjaga, tidak menjahili, apalagi menyakiti, membuat adik nangis, tidak boleh ya. Sama adik harus sayang, enak punya adik, ada temannya, ya. Ada temannya bermain, ada temannya untuk ngobrol, untuk ngomong. Jadi kalau mainan tidak ngomong sendiri. Kalau ada adiknya, ya. Ada kakaknya, aku kelas 2, kakakku kelas 3 lah, bisa main dengan kakakku. Ya. Sisanya buat Apa, Nak? Dari sini ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ustazah akhiri untuk pembelajaran KFD hari ini. Nanti setelah Ustazah Catherine atau Ustadz Nur, Ustazah dia lanjutkan dengan PKN. Sudah anak-anak ya? Sudah cukup? Nggak ada yang bertanya lagi? Tidak. Alhamdulillah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekarang dengan Ustazah Catherine ya, materi matematika. Sudah disiapkan bukunya, anak-anak? Sudah. Ya, sudah disiapkan buku matematikanya? Sudah. Ya, Ustazah mau sedikit saja, nggak lama-lama ya. Anak-anak, kemarin waktu pengambilan rapor ya, itu banyak sekali ada beberapa orang tua kalian yang bilang kalau anak-anaknya masih kurang bisa mengerjakan soal cerita. Nah, ada beberapa sih, nggak semuanya ya. Hari ini Ustazah akan memberikan lagi soal cerita. Ada 2 anak-anak, tapi nanti satu-satu ya. Hari ini 1, besok 1 ya. Biar nanti anak-anak nggak capek nulisnya ya. 2 saja, tapi tidak semuanya. Hari ini 1, besok 1 ya. Kita belajar mencermati soal cerita, anak-anak ya. Bagaimana cara mengerjakan soal cerita matematika ya. Anak-anak harus membaca dulu ya. Terus setelah itu diresapi ya. Benar-benar harus fokus kalau mengerjakan soal cerita supaya tahu isi ceritanya, supaya nanti bisa menyelesaikan dengan baik, dengan benar. Oh, ini diapakan ya? Dikurangi apa ditambah ya? Nah, itu kalian harus membacanya dengan fokus ya. Yang harusnya ditambah kalian kurangi, yang harusnya dikurangi kalian tambah. Akhirnya hasilnya salah ya. Anak-anak harus benar-benar belajar mencermati isi kalimat, anak-anak ya. Coba sekarang
Ustazah lihatkan soal cerita ya. Nah, ini ada soal cerita ya. Ini yang nomor 1 anak-anak yang hari ini. Besok ada yang nomor 2. Jadi supaya anak-anak nanti tidak banyak-banyak. Coba kita baca ya. Paman hendak pulang ke rumah nenek. Ketika di jalan, paman melihat orang berjualan kue kesukaan nenek. Lalu paman hendak membeli untuk oleh-oleh. Harga kue itu per biji Rp2.000. Kemudian paman mengeluarkan uang dari dompetnya sebanyak Rp10.000 dan dibelikan semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak kue yang harus diterima oleh paman? Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak itu diapakan ya caranya? Ustazah nggak tahu. Diapakan? Nah, ya dibagi. Anak-anak coba bayangkan anak-anak mempunyai uang 10.000. Terus ada di situ kue harganya 2.000. Iya. Nggak bisa Ustazah, masa pembagian ribuan wangel. Susah. Ada yang begitu ya. Tapi ini adalah pembagian tentang mata uang. Anak-anak yang biasanya sering memegang uang pasti akan bisa membayangkan ya. Atau sekarang ada yang punya uang 10.000? Ya, uang 10.000 kalau dijadikan 2.000-an berapa banyaknya? Uang 2.000-annya berapa? Berapa sayang? 5, iya pinter. Nah, berarti ini sudah jawabannya. Berarti kue yang harus diterima oleh paman sebanyak berapa? 5. Iya, ini sudah ada yang bisa menjawab ya. Kemarin ada beberapa ya yang kurang bisa Ustazah kalau soal cerita itu anaknya bingung, ada yang seperti itu ya. Tapi tidak, insya Allah Ustazah percaya anak-anak semuanya pasti bisa ya. Coba ini kalian tulis ya. Kalian tulis di buku. Nanti anak-anak menjawabnya jangan langsung ditulis 5 ya. Kalian beri caranya ya supaya nanti bisa tahu, jangan 5 gitu saja ya. Jadi misalnya 10.000 dibagi berapa? 5.000. Susah ya, ribuan ya. Pembagian ribuan ya. Tulisannya kayak gini sama. Selamat ulang tahun. Ada juga. Ke rumah. Salam. Uang dari dompetnya ketika di jalan paman melihat orang sebanyak jika dia semuanya
semuanya. Berapa banyak kue? Harus diterima. Jadi Bapak tak mana? Wala. Ini anak tulisan terus. Oh. Sudah. Oh sudah, ada yang sudah. Yang lain masih belum. Kita tunggu dulu ya. Lalu paman. Sama dengan kesukaan lalu paman hendak membeli untuk oleh-oleh. Paman 2000 melihat 1.000 sama dengan 1.000 ya kan Bun? Hendak membeli untuk Ada yang sudah selesai lagi? belum. Oh belum ya, enggak apa-apa, ditunggu sayang. Tapi bisa ya anak-anak mengerjakan ini ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa kira-kira? Bisa. Bisa ya. Yang bingung siapa yang bingung? Ini yang bisa pasti sering membeli sesuatu ini di toko ya. Jadi tahu ya. Panas. Kalau tabungan bakal nanti bakal habis. Kemudian kamu mengeluarkan aduh. Sudah selesai. Oh sudah selesai ya sayang. Yang sudah selesai tetap duduk dengan manis di tempat ya. Jangan meninggalkan tempat dulu karena masih belum selesai ya kegiatannya hari ini ya. Sabar ya. Boleh sambil minum yang sudah selesai. Boleh minum. Boleh sambil ngemil ya. Nah yang belum selesai sekarang sambil menyelesaikan ya.
Jangan khawatir ya, nanti tugas ini juga akan Ustazah share di Google Classroom. Ya, nanti anak-anak yang belum selesai atau belum bisa gabung bisa membuka di sana ya. Saya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ini anak-anak yang perempuan ini sudah pada selesai nih ya. Yang anak-anak laki-laki sudah ada yang selesai? Belum. Ya, nggak apa-apa, ditunggu sebentar lagi ya. Itu anak-anak kalau 10.000 mendapatkan 5. Kalau cuma membeli 2 kira-kira berapa ya uangnya? Kalau harganya 2.000, anak-anak beli 2 berapa harganya? Berapa sayang? 4.000, pinter. Berapa? 4.000. Nah, harganya 2.000, mau beli 2 berarti harus membayar 4.000. Pinter anak-anak ternyata semuanya. Sudah bisa ya? Berarti anak-anak sudah bisa disuruh-suruh ini ya sama orang tuanya. Disuruh membelikan apa gitu ya di toko sebelah rumah atau depan rumah ya. Ya. Siapa yang sering atau pernah disuruh oleh mamanya beli sesuatu? Ya. Ya, ada yang sering yang pernah disuruh orang tuanya belikan ini garam misalnya atau belikan kecap gitu. Ada yang pernah begitu disuruh mamanya pas masak gitu, kok kecapnya habis? Pernah. Ada yang tidak pernah? Pernah. Ada yang sudah ya. Pernah ya, anak-anak pasti pernah lah. Ada yang sering pernah ya disuruh mamanya pas masak tiba-tiba garamnya habis. Tiba-tiba gulanya habis. Anak-anak disuruh karena mama nanti kalau ditinggal nanti bisa gosong ya. Ayo belikan ini uangnya 5.000, belikan kecap misalnya di sebelah rumah. Uangnya 5.000, kecapnya harganya 3.000. Oh, kembali berapa ini kira-kira? 2.000. 2.000, iya pinter, anak-anak sudah tahu. Ya, sudah tidak bisa dibohongi lagi nih anak-anak ini sudah tahu, sudah bisa menghitung ya. Kemudian selesai. Sudah selesai ya. Nanti Ustazah tunggu 5 menit lagi. Ustazah tunggu 5 menit lagi, setelah itu Ustazah tutup ya. Karena nanti Ustazah Badriah juga akan menyampaikan lagi materi yang lain ya. Nanti tugas ini akan Ustazah share di Google Classroom. Ya, Ustazah ulangi. Ayo kita baca bersama-sama sambil kita cermati soalnya ya. Yuk. Paman hendak pulang ke rumah nenek. Ketika di jalan, paman melihat orang berjualan kue kesukaan nenek. Lalu paman hendak membeli untuk oleh-oleh. Harga kue itu per biji Rp2.000. Kemudian paman mengeluarkan uang dari dompetnya sebanyak Rp10.000 dan diberikan semuanya. Berapa banyak kue yang harus diterima oleh paman? 5 kue, pintar.
emak gue ya. Ada anak-anak yang jauh punya usaha tak tulisnya. Ya, sudah ya. Anak-anak sudah banyak yang selesai ya nulisnya ya. Coba Ustazah tanya sekarang. Aulia Putri sudah selesai? Sudah. Kenzi, bagaimana Kenzi? Sudah selesai Kenzi? Sudah sayang? Kalau belum nanti lihat di Google Classroom ya. Sudah selesai ya. Aulia tadi sudah sayang? Selesai. Sudah, pintar. Akila Kansa sudah? Sudah. Izam. Izam angkat tangan pasti sudah selesai. Sudah selesai Izam? Udah. Aksa sudah sayang Aksa? Aksa sudah? Oh, belum ya, nanti bisa dilihat di Google Classroom ya sayang. Oh iya boleh, enggak apa-apa. Nanti bisa dibuka di WA. Oh sudah bisa, pinter jempol Aksa pinter ya nanti ada di WA sayang, nanti dikirim WA ya. Raya sudah Raya? Sudah. Fadil bagaimana Fadil? Mana ini wajahnya kok tidak tampak Fadil? Sudah selesaikah Fadil? Miliano sudah? Sudah. Asyam? Oh sudah Asyam. Bagaimana Asyam? Sudah. Naswa. Bagaimana Naswa? Ngantuk ya Naswa? Oh sudah. Sudah sayang? Sudah selesai ya, pintar. Ataya, bagaimana Ataya? Masih belum selesai tuh, masih nulis? Ya nanti kalau belum bisa melihat di Google Classroom ya. Kiran tidak kelihatan wajahnya itu. Cuma apa alisnya saja itu Kiran. Sudah Kiran? Nikmatus suka, bagaimana? Sudah? Loh, Nikmatus juga ngilang. Farah, bagaimana Farah? Lihat ke sini dong sayang. Sudah selesai? Belum ya, nanti lihat di grup WA ya. Ustazah ini sambil pengen melihat wajahnya anak-anak itu. Farah itu apa kerudungnya dibetulkan ya di tali itu ya. Ada. Nadine mana? Sudah selesai Nadine? Romi. Wah Romi cakepnya pakai jaket yang bersama ya sayang. Sudah ya Nadine sudah. Aisyah sudah? Aisyah Akila? Sudah. Aufa sudah ya. Adiasta. Nah ini Ustazah bisa melihat wajahnya anak-anak ini, senang sekali. Adiasta sudah ya? Sudah ya. Afik, ayo Fik. Afik dari tadi main tok rek. Sudah selesai Fik? Sudah. Noval sudah Val? Oh belum Val, mainan tok dari tadi ya, temannya sudah semua. Nanti lihat di grup WA ya, tadi ke Classroom ya. Semua. Afisa sudah. Risma, bagaimana Risma? Sudah juga. Dikia. Fahri. Muhammad Fahri. Sudah. Almaira. Oh, sudah, senangnya Ustazah bisa melihat kalian lagi. Hamidah. Dafa ngilang di Dafa kemana itu Dafa? Nada Zumi, Nizar, oh itu Dafa kembali lagi Dafa ya. Ya baik anak-anak. Untuk matematika Ustazah selesaikan sampai di sini ya. Tugasnya cuma satu, besok lagi satu ya. Anak-anak yang belum selesai bisa nanti melihat di Google Classroom atau di grup WA. Ada yang memfoto juga ya. Nanti anak-anak mengumpulkannya besok saja setelah tugas yang kedua ya anak-anak ya. Ya monggo sekarang saya serahkan ke Ustaz Nur atau ke Ustazah Badriah. Ustazah Katrin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Katrin. Masih semangat anak-anak? Oke, kalau masih semangat Ustadz sapa. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Oke, terima kasih. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia
siapkan buku sama alat tulisnya. Sebanyak. Kalau sudah siap untuk konsentrasi, perhatikan yang akan Ustadz sampaikan. Ya, bahasa Indonesia judulnya kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah judulnya ya, Us? Ya, judulnya. Apa, Us? Dengar. Kegiatan di sekolah. Nomor 1. Judulnya, Ini berarti. Enggak ikut, buka. Ini. Udah, Us. Sudah. Ya, nomor 1. Di sekolah, di sekolah, Di sekolah. ya, enggak apa-apa. Kalian mana? Ini? Ya. Hafal kalimat dulu. Ya, Us. Judulnya atas. Kegiatan di sekolah judulnya. Sekolah. Ya, bagus ya. Apa, kegiatan di sekolah? Ya, judulnya kegiatan di sekolah. Nomor 1, di sekolah Udah. Belum, Us. bisa. Apa, tak dengar? Di sekolah, Aisyah selalu menyapa teman-temannya. Sekolah. Di sekolah, Aisyah selalu menyapa teman-temannya. Sayangi. Selalu apa? Kena Selalu Menyapa. teman-temannya. Teman-temannya. Ya, bener ya. Selalu menyapa teman-temannya. udah. Nomor 2. Belum. Terus. Wow. Oh ya. Nomor 2. Yang nomor 2. Bapak Us. Nomor 2. Udah. Nomor 2 Pak Us. Mengucapkan kata tolong. Mengucapkan kata tolong. Mengucapkan kata tolong. Mengucapkan apa Us? Mengucapkan kata tolong. Apa? Mengucapkan kata tolong. Kan salah. Mengucapkan kata tolong. Ini? Sudah. Ya, bentar. Jika butuh bantuan. Kata tolong. Mengucapkan kata tolong. Kata tolong. Jika butuh bantuan. Tolong. Jika Jika butuh bantuan.
Mengucapkan kata tolong sepuh bantuan. Lompat 3. Apa Us? Apa? Mengucapkan kata tolong jika butuh bantuan. Ya, nomor 3. Apa? Setelah dibantu, Terus. nomor 3, setelah dibantu, dibantu. Dibantu. setelah dibantu, Terus nomor 3. Mengucapkan Baus. setelah dibantu, mengucapkan terima kasih. Setelah dibantu. Apa Us? Setelah dibantu, mengucapkan terima kasih. Nomor 2 apa Us? Nomor 2, mengucapkan kata tolong jika butuh bantuan. Sampai berapa ya? Sampai 10. Sampai 6 saja, sudah 6 saja. Sampai 5 Us. 5 Nomor 4. 5. Ya, ya. 5. Ya. Nomor 4 anak-anak. itu merupakan Apa Us? 4 itu merupakan Itu merupakan ya, itu merupakan perilaku yang sopan. Perilaku. Lompat dulu. Pak Us? Merupakan perilaku yang sopan. Perilaku. Apa Us? Perilaku yang Apa Us? Yang apa Us? Yang sopan. Di sekolah. Us. Nomor 5 sikap sopan. Nomor 5 sikap sopan mati. sopan merupakan budaya siswa. Lompat 5 merupakan Sopan Apa Us? merupakan
apa? Sopan merupakan sopan merupakan budaya Merupakan budaya. sopan merupakan budaya sikap sopan merupakan budaya siswa. Nomor 6. Nomor 6, kita bersikap sopan nomor 6, kita bersikap sopan kita bersikap sopan terhadap siapa saja. Kita bersikap sopan terhadap siapa saja. Siapa saja. Siapa saja. Kita bersikap sopan terhadap siapa saja. Nomor 7 apa, Us? Nomor 7 selesai. Sopan apa? Ya, hari ini akan diwakili 3 saja yang baca masing-masing kelas, laki-laki semuanya. Yang kelas 2A diwakili oleh Afif. Mewakili oleh Hafid tadi. Ya, kelas 2A Afif dibaca. Jadi satu kelas itu satu orang yang baca. Orang, Dian. Ayo Afif, baca yang keras. Ingatan di sekolah. 1. Aisyah selalu menyapu bersama teman-teman. 2. Kata tolong membutuhkan. 3. Untuk mengucapkan terima kasih. 4. Merupakan perilaku yang sopan. 5. Sikap sopan merupakan kita bersikap sopan. Kita bersikap sopan. Ya, terima kasih kelas 2B Fahri. Oke.
Ya. Di sekolah. Satu. Di sekolah. Temannya. Ya, terus Bantuan. Foto. Atasi. 4. Itu merupakan bantuan. Rizal. Tsunami. Bersihkan tempat Bace diwakili oleh apa? Dapat dibaca nak? Itu dapat penghilang di mana itu? Oh, sebenarnya gampang malu ya dilihat. 2C diwakili oleh yang laki-laki. 2C yang laki-laki. Ilham mana itu? Ilham, Ali, kok tidak muncul itu? Nah, yang muncul Izam. Ayo Izam, baca nak. Nah, baca yang keras nak ya. Ada di moyat. Aisyah selalu menyapa teman-temannya. Ya, terus? Tolong. Ayo nomor 3. Setelah dibantu ucapkan terima kasih ya. Berbat Kepada saya siswa. ya. Saja. Ya, terima kasih anak-anak sudah semangat semua belajarnya. Supaya tidak bosan. Jadi Ustadz cukup sekian. Yang penting anak-anak tahu ketika berteman di sekolah harus sopan, saling membantu, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Baiklah, dari Ustadz cukup sekian, akan dilanjutkan belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKN ya. Kita lanjutkan PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemaaf, ya siapkan bukunya sebentar saja, anak-anak. Buku PKN. Kemarin juga sudah kita bahas ya tugas menceritakan gambar ya. Tugas temanya masih tugasku sehari-hari di sekolah. Tugasku di sekolah. Perhatikan anak-anak, sudah tetap fokus, tetap semangat, tidak boleh malas. Oke, anak pintar, siap.
Ya. Tampakkan nada kok nggak ada anaknya. Mana ini Romeo, Nada, Aksa. Ayo mana anaknya, ayo. Farah, Raza Isyam. Minggu kemarin kamu telah menceritakan tugasmu menjaga kebersihan di sekolah. Bertanggung jawab kebersihan di kelas kita adalah kita semua. Kalau kamu di kelas 2A, yang 2A yang bertanggung jawab kebersihan kelasnya 2B, ya siswa 2B, 2C juga siswa 2C, ya. Kita membiasakan hidup kita membiasakan hidup bersih. Iya, bersih itu sehat. Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Apa Nana? Kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan sebagian dari iman, ya. Kita harus selalu menjaga kebersihan kelas kita, karena kelas itu adalah tempat kita mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, bermain, makan bersama. Bahkan kita sholat pun kadang-kadang ada di dalam kelas. Iya, ya benar. Nah, ayo, masih semangat? Masih semangat? Kenapa Noswa? Noswa kenapa itu kok gini-gini? Noswa sedang ngantuk Tanah. Ya, tetap semangat. Ayo, ya. Kelas adalah tempat kita apa tadi? Sekolah. Oh ya. Apa lagi? Mencari ilmu, apalagi tempat belajar, bermain bersama teman, sholat, makan bersama. Loh, kelas itu banyak fungsinya sekali, makanya kelas kita harus kita jaga kebersihan. Pada saat istirahat, anak-anak bermain. Iya. Halo. Sudah loyo? Sudah capek? Iya. Sudah capek? Enggak. Sebentar saja. Bentar saja ya. Pada saat istirahat, kalian bermain bersama teman-teman. Bermain apa? Bermacam-macam. Ada yang main sepak bola, ada yang main petak umpet. Iya, ya. Kegemaran, kesenangan teman itu berbeda-beda. Kalian tidak boleh memaksakan. Ya, kegemaran itu sama dengan apa? Kegemaran itu sama dengan kesenangan. Iya. Kegemaran itu sama dengan kesenangan. Mungkin Fakri sukanya main sepak bola. Terus siapa ini? Kenzi tidak suka main sepak bola. Aku suka lari-lari. Bolehkah Fakri memaksakan Kenzi supaya main sepak bola? Tidak boleh ya, memaksakan kehendak teman sesuai dengan apa yang kita suka itu tidak boleh ya. Kegemaran masing-masing teman itu berbeda. Meskipun kegemaran kita berbeda, pada saat bermain kita harus tetap rukun ya, tetap bermain bersama, tidak boleh bolo-boloan. Iya. Kalau anak laki bermainnya sama anak perempuan apa sama anak laki? Anak laki. Anak perempuan bermainnya dengan sama anak perempuan. Kalau sepak bola, kalau saat olahraga itu kan jadi satu ya, enggak apa-apa kan saat olahraga. Ya, itu kan saat belajar seperti kalian sedang belajar di kelas. Nah, belajar kelompok itu juga satu kelompok, ada anak laki, ada anak perempuan. Ya, enggak apa-apa ya. Nah, kalau
kalau gini anak-anak, alhamdulillah kalian satu kelas agamanya sama. Halo, perhatikan saya, anak pinter kok ya. Alhamdulillah di kelasmu hanya ada satu agama, yaitu agama apa anak? Islam, agama Islam. Jadi kita berteman satu kelas, temanmu semuanya agama Islam. Tetapi ada yang satu kelas ada agama selain Islam, ada anak-anak kalau sekolah di SD negeri, di sekolah SD swasta yang bukan sekolah Islam itu ada anak-anak ya. Kalau di SD negeri itu ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya apa ya? Apa? Katolik, apalagi Kristen. Iya, agama kita kan ada ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, bahkan ada Konghucu lah ya. Masing-masing agama mempunyai tempat ibadah sendiri-sendiri. Meskipun kita saat bermain dengan anak yang berbeda agama, kita tetap harus hidup rukun. Rehan yang baik sayang, Rehan sayang pintar sayang yang baik nak. Rehan kok nggak memakai baju seragam, kenapa Rehan? Ya perhatikan, meskipun kita bermain bersama anak yang tidak sama dengan agama kita tetap harus hidup rukun ya. Semua masing-masing mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri. Itu pun tidak boleh dipaksa ya. Maksa gimana maksudnya? Ayo kamu ikut agamaku, tidak boleh anak-anak ya. Kamu agama Islam sudah, kamu lurus di agama Islam ya, sholat, beribadah 5 waktu. Kalau dengar azan saat bermain, ditinggal mainnya, kita beribadah. Apalagi anak-anak? Apalagi saat waktu ngaji sore hari ya pulang. Jadi tidak boleh meninggalkan kewajibannya ya. Meskipun kita berasik-asiknya bermain ya. Bahkan kalau di itu agama ya, kalau di dalam kelas kita ini enggak saatnya seperti ini ya. Kalau di dalam kelas anak-anak itu ada yang gini anak-anak, berasal dari daerah, berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari orang Jawa, ada orang Madura. Siapa yang berasal dari Madura? Ayo, Madura. Yang Bali, yang Padang. Iya, banyaknya dari Jawa ya. Yang orang tuanya dari Madura ada kan? Madura? Mama dari mana? Ada dari Surabaya ya? Oh dari Surabaya. Oh dari Surabaya semua ya ini ya. Orang Jawa semua ya? Iya. Iya. Mana? Hamidah mana? Hamidah dari mana sayang? Jakarta. Oh, Hamidah dari Jakarta. Sekarang Hamidah di sini tinggal di mana? Di rumah nenek. Di rumah nenek. Jauh dari sekolahan? Dekat. Oh, dekat. Alhamdulillah. Iya, Hamidah dari Jakarta. Sekarang tinggal bersama neneknya. Kebetulan rumahnya dekat sekali dari sekolah. Kenapa, Nak? Kenapa? Di Bandung. Oh di Bandung, siapa yang di Bandung? Orang tuanya ada di Bandung. Oh Kenzi di Bandung. Orang tuanya dari Bandung. Termasuk orang tuanya pandai bahasa apa itu ya? Bahasa Sunda. Kenzi bisa bahasa Sunda? Sedikit, alhamdulillah. Sedikit pasti bisa ya. Kalau saat pulang ke Bandung, saya pasti biasanya ketemu dengan saudara di Bandung menggunakan bahasa
bahasa Sunda. Ustazah juga seperti itu ya. Ada saudara yang di Bandung. Jadi kalau saat berkunjung ke Bandung, bahasa Bandung Ustazah cuma tolah-toleh. Ini ngomong apa ya? Enggak ngerti ya. Makanya kita gunakan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Meskipun kita berbeda masing-masing suku, tetapi tetap bisa berbahasa Indonesia harus, karena kita apa? Kita berada di negara Indonesia. Ya, saat bermain bersama teman, bagaimana sikap kita, anak-anak? Bagaimana sikap kita? Baik, tidak boleh bertengkar. Ya, kalau saat bermain, bermain apa saja harus bergantian sama teman. Tidak boleh berbuat mainan. Harus bermain dengan enjoy ya, dengan nyaman. Ada yang duduk-duduk, ada yang aku istirahatnya pergi ke perpustakaan. Kalau pergi ke perpustakaan itu apa yang dilakukan anak-anak? Membaca buku. Membaca buku pun setiap anak punya kegemaran masing-masing. Nah, ada yang senang membaca buku cerita tentang hewan. Nah, ya. Membaca, sudah ada yang kalau anak perempuan mungkin senang melihat bunga-bunga. Nah, ya. Kegemaran pun beda ya, di perpustakaan itu di situ banyak berbagai macam buku. Jadi kalian nanti kalau sudah masuk pada saat istirahat, ada yang bermain, ada yang senang ke mana ke tadi tempat meminjam dan membaca buku tadi di mana? Di situ pun banyak buku cerita. Ya, yang pergi ke perpustakaan pun biasanya juga berbeda, suka baca buku apa ini. Nah, ya, ini suka buku sejarah. Nah, ini suka buku cerita-cerita Nabi. Nah, ya, itu namanya berbeda, ya, berbeda kegemaran, tetapi kita tetap saling didukung. Ya, kenapa? Nama Nana? Ya, sudah ya. Nanti Ustazah kasih tugas ya. Dikerjakan tugasnya enggak banyak, 1 sampai berapa kira-kira? 5 apa 6? 5. Sudah ya? Hari ini sudah. Tutup dengan Ustazah berdoa dulu ya. Berdoa ya. Oke, ayo berdoa, siap-siap. Ayo. Belum istidah dan anak saleh. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa besok anak-anak. Ya, sampai jumpa besok anak-anak. Tugasnya dikerjakan ya. Ya.